Assalamualaikum, selamat malam. Jadi kita mau bahas tentang kiwan lah, tentang kiwan. Jadi kiwan ini sebetulnya unit yang udah bagus sih, kategori bagus lah, banyak peminatnya juga kan. Cuman kebanyakan yang upgrade kiwan ini ketika diganti karet hitam, baru diganti per, itu dia ngaco settingannya. Kebanyakan keluhannya kayak gitu kan, dia makin tebal per, kebanyakan sih ngakunya ngaco. Tapi sebenarnya gini, awalnya kita harus pahami dulu lah, ini jarang diperhatikan sih sebetulnya. Jadi yang pertama itu perbedaan karet. Jadi karet standar ini kan, karet standar ini sebetulnya lebih tinggi daripada karet hitam. Kalau dari dimensinya lebih tinggi sekitar 1 mili atau 2 milian lah, lebih tinggi. Baru itu dari tinggi, baru dari lebar. Dia lebih lebar kan, lebih napak. Jadi ketika masuk di dalam silinder itu dia lebih napak. Dia lebih napak. Jadi kenapa karet ini seperti ini, seal standar ini seperti ini? Dia tujuannya untuk tetap menjaga piston ketika di dalam silinder itu lurus. Nah, ibaratkan gini kan. Nah, jadi saat dikokang itu piston itu lurus karena permukaan yang rata itu. Jadi ketika kita ganti karet hitam, secara tidak langsung karena dimensinya lebih pendek, seal itu sudah berada di tepi. Itu yang pertama kan, udah berada di tepi. Jadi karena dia permukaannya cuman ujungnya aja yang lebar. Jadi saat piston dikokang itu dia tidak ada penahan. Jadi seolah-olah jadi pistonnya seperti ini. Nah, dia agak dikokang tuh ya, jadi agak naik dia. Itu dia kan. Udah. Itu dia pertama. Itu kita nih jarang-jarang ini kita perhatikan nih. Jarang kita perhatikan. Tuh, jadi kenapa pakai karet hitam ini pas posisi upgrade itu bagus? Sebetulnya bukan sebatas karena karet, cuman dia lebih pendek, seolah-olah silinder itu lebih banyak karena semakin banyak ruangan kan gitu, gara-gara karet itu lebih pendek. Otomatisnya kan jarak pistonnya kan semakin jauh. Tuh. Baru dia semakin keluar, si karet ini semakin keluar ketika ada penambahan penguatan, baik tebal maupun tipis. Setiap bahan yang kita tambahkan itu kan mempengaruhi tuh. Ketika semakin tebal dia, maka saat dikokang tuh piston itu akan makan tarik ke belakang. Semakin lebar jaraknya. Ini jarang yang memperhatikan ini. Kalau setelah saya dapat WA dari kawan-kawan, nah ini banyak yang memperhatikan. Semakin jauh, otomatis piston itu semakin menunduk saat dikokang. Itu penambahan pada penahan piston. Baru kita tambah lagi penguatan di sirset. Penambahan di sirset artinya piston itu akan semakin keluar. Sudah semakin keluar,
piston semakin menunduk, saat ditembakkan itu tersangkut dulu dia. Nah, itu makanya saya ada kuning ini, warna oranye ini sebetulnya semakin jauh jarak piston itu ke belakang gara-gara penguatan ini kan, penguatan piston dan searset. Jadi solusinya gini, ketika habis pakai karet ataupun sebelum pakai karet lah, sebelum masang karet maunya diperhatikan dulu nih. Piston dikokang. Kan, piston ini kita kokang kan. Nah, posisi standar lah kan gitu. Baru piston itu kita kokang, kita sorong dia. Kita sorong. Nah, baru kita lihat dari belakang sini. Nah, nanti kalau ini kan karena pencahayaan yang kurang, mungkin nanti nampak itu jarak. Keluar nggak si karet hitam ini dari silinder, dari bibir silinder. Jika keluar itu akan menghambat, apalagi ketika piston itu menunduk. Kebanyakan menunduk ini ketika ekor piston ini dipotong ataupun terpatah ataupun gara-gara sengaja dipatahkan untuk penguatan lebih kuat kan gitu tuh, baru dibuat seperti busing atau isolasi kertas apa segala macam untuk membuat napaknya si apa itu sendiri kan, si penguatan si piston itu saat dikokang. Jadi kalau ada sistem penguatannya kan, jadi seolah-olah dia masuk ke dalam separoh gitu. Tapi dengan sistem seperti itu akan mau tak mau kita kan akan memperpendek si per kan, memperpendek si per gitu agar supaya bisa masuk dan terkokang sempurna di searset. Jadi itulah dia mengapa Q1 itu ketika di-upgrade tuh banyak yang merasa kok beda ya dari standarnya. Sebetulnya itu pertama, ketebalan si sealnya beda dengan seal upgradean kita gitu kan. Itu dia. Jadi itu yang pertama. Baru yang kedua gini, pergantian pair ini kan kalau Q1 itu kan ataupun SIG itu kan pairnya gini nih. Pairnya gini. Nih. Jadi dia mainnya itu spasinya itu masih pas kan dengan OD yang seperti ini. Jadi kita upgrade menggunakan OD yang sama tapi ketebalan pair berbeda kan gitu nih. Kita pakai ini kan. Ketebalannya berbeda. Ini saya beli saya tempah di di Barokah Spring. Barokah Spring ini per 1,4 panjang 8 cm. Nah ini. Dia seperti ini. Jadi karena ini semakin tegang si per ini saat dikokang, ini kalau dia karena pakai standar ini kan dia tetap masih ngikut ini sama penahan ini. Masih tahan lah si penahan ini untuk menjaga si piston ini lurus. Tapi ketika pakai ini dengan ketegangan yang berbeda, dia ini tidak tahan, si ekor piston ini tidak bisa menjaga posisi piston itu tetap lurus. Dia akan tunduk seperti ini karena dia tidak tahan dengan tekanan per yang tebal ini. Jadi solusinya biasanya ketika pakai per yang OD lebih besar ataupun lebih tegang, saya ganjal di atas sini, Bos. Misalnya ini bagian ini bagian bawah ya. Nah, ini bagian bawah kan. Ini bagian atasnya ini saya tambal. Entah pakai apalah. Nanti saya coba tesnya itu, saya tesnya gimana supaya pas saat pengkokangan itu piston itu tetap berada lurus. Nah, berada lurus gini lah gini. Nah, jadi inilah yang membuat kenapa Q1 ini saat pakai per lebih tebal itu powernya ngedrop. Sebetulnya dia tidak mampu menahan saat dikokang itu posisi piston itu tegak ke depan gitu loh. Jadi itu sajalah video malam ini. Mudah-mudahan kawan-kawan paham lah maksud saya. Jadi
Saya semua kiwannya pakai penambah karet inilah, seal ini, supaya berada di depan sedikit. Jadi saya kayak gitu. Ini di 617 ini kan saya beli dari Yuki Ventura nih. Saya beli di Yuki Ventura, ini dia sticknya. Cuman lagi proses upgrade lah, belum saya kerjakan penuh, masih banyak kerjaan bengkel kan. Nah ini dia kayak gini lah. Jadi saya ukur dulu posisinya di mana kan, tandai segitulah tambahan karet supaya karet itu berada di ujung silinder. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan paham. Ini saya juga baru beli ini dari Yuki Ventura HC51. Ini bagus bos, metal, cuman dia setengah metal, ini udah plastik. Jadi metal itu cuman berada di sini, frame ini. Selebihnya grip ini udah plastik ABS atau apa, saya pun kurang paham. Ini chambernya masih plastik, piston sama silindernya plastik. Cuman kejadiannya ini sama seperti Kiwan, ketika di upgrade pistonnya itu, sisilnya itu keluar dari silinder. Jadi kawan-kawan kalau misalnya upgrade Kiwan ataupun upgrade unit-unit seperti inilah, begitu ganti karet seal, sebelum ganti coba dipastikan betul-betul dulu, ukur dulu apakah si karet seal itu ketika dikokang itu keluar. Jadi nggak usah dilem dulu, ditandai dulu lah, ditandai dulu sini kan, misalnya kokang, tandai di mana posisi karet ketika ditambah itu. Jadi itu ajalah video malam ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang punya Kiwan ini dapat memperbaiki unitnya. Jadi kalaupun memang nanti dia pakai per tebal, mainlah di spring gate, diganjal bagian spring bagian bawah sedikit, diganjal di bagian depan atas spring gate sedikit, agar saat dikokang tuh piston tuh memang betul-betul posisinya tegak. Jadi video saya malam ini cuma sampai sini aja. Assalamualaikum, selamat malam, salam spring.